Terjemah Tafsir Al-Marughi Jilid 2 halaman 82. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di lain pihak, Allah melarang kita menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sekutu Allah, dan menjadikan sekutu itu sebagai tempat meminta-minta dan berdoa ketika membutuhkan rezeki, atau mengembalikan persoalan kepadanya ketika hendak menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Jika kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, berarti kita ini termasuk golongan musyrik dan orang yang ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Hal ini seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai perantara antara hamba dengan Allah. Mereka meminta rezeki kepada orang lain dan sebaliknya. Orang lain tersebut menetapkan hukum agama yang tidak pernah disyariatkan Allah. Beberapa makanan yang diharamkan dan sebab-sebab keharamannya. Setelah Allah menjelaskan makanan-makanan yang baik, kemudian Allah menjelaskan beberapa makanan yang diharamkan. Karenanya Allah berfirman, Innama harrama alaikumul maitata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan bangkai, karena diduga kuat bangkai tersebut sangat berbahaya bagi pemakannya. Sebab terkadang bangkai itu mati karena terserang penyakit atau karena kecelakaan. Kedua sebab ini tidak mustahil sangat berbahaya bagi yang memakannya, di samping sangat menjijikkan. Waddama artinya darah yang mengalir, sebab darah itu kotor atau mengandung penyakit, di samping sangat berbahaya sama dengan bangkai. Walahmal khinziri, daging babi ini sangat berbahaya jika dimakan, terutama di negara-negara yang beriklim panas, seperti telah dibuktikan di dalam berbagai eksperimen. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan diharamkan pula hewan yang ketika disembelih menyebut nama selain Allah. Misalnya menyebut nama berhala dan lain-lain yang didewakan selain Allah. Perbuatan ini merupakan tingkah orang-orang penyembah berhala dan kaum musyrik yang percaya kepada selain Allah. Para ahli fikih telah menetapkan suatu hukum bahwa sekalipun menyebut nama Allah, tetapi dibarengi juga dengan menyebut selain Allah, hukum sembelihan itu tetap haram. Misalnya, apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang awam di pedalaman Mesir. Jika mereka menyembelih binatang, menyebut kalimat Bismillahi Allahu Akbar, Ya Sayyidi, Ya Badawi. Badawi adalah salah seorang syekh yang nama lengkapnya Ahmad Al-Badawi. Mereka berkehendak dengan ucapan ini agar Al-Badawi menerima nazar mereka dan mengabulkan keinginan yang melakukan nazar tersebut. Famanid turro ghairu baghi
wala adin fala isma alaihi. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, maka memakan hal-hal yang telah Allah haramkan karena memang sudah tidak ada pilihan lain, dan jika tidak memakan barang tersebut akan mendapatkan kesukaran, bahkan kematian, maka hal itu dibolehkan. Tetapi dengan syarat tidak menginginkan dan tidak melebihi kebutuhan yang selayaknya. Membiarkan dirinya mati karena lapar lebih berdosa dibanding memakan bangkai atau darah. Ketika itu bahaya makan bangkai tidaklah tampak. Sama halnya dengan seseorang yang dalam keadaan terpaksa memakan sembelihan yang dihadiahkan kepada selain Allah atau sesajen, selama ia tidak berniat memakannya atau meniru perbuatan kaum wasani atau penyembah berhala dan tidak menganggap baik perbuatan tersebut. Maksud ayat yang berbunyi ghairu baghin wala adin ialah maksud ayat yang berbunyi ghairu baghin wala adin ialah agar jangan sampai orang-orang menafsirkan pengertian darurat itu sekehendak hatinya, khususnya jika dipertanyakan kepadanya tentang batas-batas darurat. Dengan demikian, mereka akan memutuskan hal-hal yang bukan darurat itu dikatakan sebagai darurat. Kemudian mereka memberikan keputusan yang melebihi batas darurat sekehendak hatinya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu mengampuni kesalahan hamba-hambanya selama dalam keadaan darurat. Dan masalah ini diserahkan sepenuhnya kepada hasil ijtihad mereka masing-masing.